Masih di Market Review dan kita masih membahas Lebaran 2020 tanpa efek domino ekonomi. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah berhasil merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat kebutuhan uang periode mudik Lebaran di 2015 sampai dengan 2019 dalam satuan triliun rupiah. Ini data ini kami ambil dari Bank Indonesia, di mana dari 2015 sampai dengan 2019 jumlahnya terus mengalami peningkatan, bahkan di tahun lalu di 2019 mencapai 217,1 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan di 2015 hanya sekitar di 125 triliun rupiah. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat distribusi dana pemudik Jabodetabek Lebaran di 2019 ini. Ini kami ambil dari survei Kementerian Perhubungan di 2019. Ini lebih kepada distribusi ketiga daerah tujuan utama yang memang kontribusinya cukup besar dari Jabodetabek, di mana distribusi dananya mencapai 10,3 triliun, untuk Jawa Barat ini mencapai 2,05 triliun, Jawa Tengah di 3,8 triliun, dan Jawa Timur di angka 1,3 triliun rupiah. Ini dia distribusi dana pemudik dari Jabodetabek, beberapa daerah yang dominan di tahun 2019 yang lalu. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta. Pak Sarman masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, betul Mas David. Baik, Pak Sarman, tadi kita sudah membahas ini dari distribusi peredaran uang dari Jabodetabek ke daerah tujuan mudik masing-masing ini mengalami penurunan. Nah, bagaimana dengan ruang lingkup dari DKI Jakarta sendiri, Pak Sarman, yang merupakan sentra ekonomi di Indonesia? Beberapa hari menjelang Lebaran Idul Fitri, kegiatan transaksi, pusat perbelanjaan dipadati oleh masyarakat, terutama pasca pembagian THR, tapi kondisinya juga berbeda di tahun ini. Ya, jadi memang kita lihat kalau dari pertumbuhan ekonomi kuartal pertama di DKI Jakarta memang turun masih di angka 5%, sangat jauh dengan secara nasional yang 2,97%. Memang kalau kita lihat karena ini menjelang 7 hari ya, menjelang 7 hari sebelum Idul Fitri, memang ada sebahagian ya bagi teman-teman karyawan atau pekerja yang bekerja di sektor-sektor tertentu, misalnya seperti telekomunikasi, mungkin sebagian dari sektor farmasi atau alat-alat kesehatan, kemudian juga manufacturing food dan makanan dan minuman. Ini mereka masih punya THR lah ya, dan juga ada yang perusahaan juga yang katakanlah mampunya memberikan separuh, walaupun dominan memang tidak mampu. Nah, ini ada sebagian besar masyarakat juga sudah mulai belanja, karena biasanya mereka akan puncak-puncaknya adalah memang hari-hari seperti ini. Memang ada sedikit perputaran uang, saya rasa, hanya terus terang aja tidak begitu signifikan. Apalagi kita lihat pusat-pusat perdagangan baru buka beberapa hari ini. Itu pun sebenarnya sudah melanggar ya, karena dalam PSBB sebenarnya belum bisa. Tapi karena ini adalah suatu kebutuhan, baik itu pelaku usahanya maupun konsumennya, ya memang kita lihat tetap mereka buka, walaupun pada prakteknya dari petugas Satpol PP juga sudah merazia dan itu dilarang. Namun kalau secara umum kami lihat tidak begitu signifikan ya peningkatannya, karena yang saya katakan tadi, daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga kita sudah sangat-sangat menurun drastis. Sehingga kita juga prediksi misalnya kalau pertumbuhan ekonomi secara nasional itu akan pasti di bawah 2,97 ya, bahkan pemerintah juga udah ada semacam angka ekstrim, mungkin bisa minus ya, tapi kita lihat nanti hasilnya. Tapi kalau di DKI Jakarta sendiri, kami juga melihat pasti nanti juga di kuartal kedua ini akan tumbuh di bawah 5%. Itu Mas David. Baik, kalau kita lihat dari sisi pelaku usaha di DKI Jakarta, Pak Sarman, kalau kita bandingkan dengan menjelang Lebaran di tahun-tahun lalu, bagaimana posisi perputaran uangnya? Kalau perputaran uang, kalau dalam keadaan normal, itu sangat signifikan. Karena saya katakan tadi, jangankan pertumbuhan ekonomi nasional, biasanya akan ditopang oleh ketika ada pergerakan uang di hari Idul Fitri.
Nah, sama di Jakarta juga begitu, apalagi Jakarta sebagai pusat perdagangan, pusat berbagai jasa dan pariwisata, salah satu momen daripada pertumbuhan ekonomi Jakarta juga didongkrak daripada momen-momen Lebaran seperti ini. Nah, jadi misalnya sebenarnya kalau keadaan normal ya, mulai Februari itu transaksi itu udah mulai semakin naik. Karena apa? Apalagi misalnya kalau kita bulan-bulan Mei Idul Fitri, biasanya mulai Februari itu sudah mulai yang namanya kebutuhan-kebutuhan baju, kemudian tas, sepatu, ya itu udah baju-baju Muslim itu sudah mulai, ya. Biasanya belanja ke Tanah Abang itu bukan konsumen langsung, itu biasanya adalah para ibu-ibu atau mungkin para sub-sub agen yang mereka belanja dalam cukup besar itu untuk dibawa lagi ke daerah atau diperjualbelikan lagi. Nah, biasanya kalau memang saat ini adalah konsumen langsung. Makanya biasanya kalau di Tanah Abang nih contohnya, di Tanah Abang kalau sudah hari-hari seperti ini 2 minggu atau seminggu sebelumnya itu bisa dikunjungi hampir 200.000 orang yang berkunjung ke sana dalam satu hari ya untuk berbelanja. Jadi kita bisa bayangkan pergerakan uang. Belum lagi mungkin di daerah Glodok, belum lagi di daerah-daerah Kelapa Gading misalnya, pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat perdagangan. Tapi kalau kali ini kita lihat dengan adanya PSBB, dengan adanya pergerakan daripada manusia yang sangat terbatas, itu otomatis sangat-sangat turun sekali, Mas. Dari sisi stok, Pak Sarman, dengan tidak berjalan lancarnya arus perputaran uang, kemudian juga arus perputaran barang, ini juga menyebabkan stok mengalami penumpukan, Pak, dari beberapa pelaku usaha di DKI Jakarta. Betul, Mas. Jadi beberapa teman-teman kita berkomunikasi sama terutama para penjual fashion ya, baju-baju Muslim, baju-baju untuk Lebaran. Ya mereka sudah pada posisi bukan lagi untung tapi sudah buntung. Karena apa? Mereka dari bulan Januari itu biasanya sudah mulai memproduksi, sudah membuat suatu stok yang cukup besar, ya. Tapi ya kita tahu akhir Februari, awal Maret, ya kita udah diberlakukan yang namanya work from home, ditingkatkan juga dengan PSBB, ya terpaksa mereka tidak bisa berjualan. Jadi stok mereka itu menumpuk gitu. Memang mereka masih berusaha menjual pakai online, tapi tidak maksimal juga. Karena biasanya konsumen itu juga hati-hati. Kalau barangnya itu belum pernah dilihat, ya dia tidak akan mau membeli secara online. Karena biasanya beda gitu, antara gambar dengan yang dikirim. Oke, Pak Sarman, kita akan jeda menarik, nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kita masih membahas topik yang menarik, Lebaran 2020 tanpa efek domino ekonomi. Pak Sarman masih bergabung bersama kami, Pak? Masih bergabung setia, Mas David. Baik, dan sudah ada Bapak Fitra Faisal juga nih, Pak Sarman, ekonom dari Universitas Indonesia. Kita akan sapa terlebih dahulu. Pak Fitra, apa kabar, Pak? Baik, Mas David. Sehat, Pak Fitra? Sehat. Baik, Pak Fitra sudah bergabung juga dengan kita. Tadi kita sudah membahas dengan Pak Sarman Simanjorang, Pak Fitra, ini terkait juga dengan perputaran uang, kemudian juga pelaku usaha ini tidak merasakan dampak seperti momen-momen Lebaran di tahun-tahun sebelumnya. Saya balik lagi ke Pak Sarman terlebih dahulu. Pak Fitra, ditahan sebentar, Pak. Ya. Pak Sarman? Ya, Mas. Dari sisi kerugian, Pak, dari pelaku usaha, terutama dari DKI Jakarta, dengan kondisi saat ini, arus perputaran uang dan arus perputaran barang yang terkendala, seperti yang sudah Anda jelaskan sebelumnya. Ya, jadi memang kalau kita lihat Jakarta ini kan kota jasa ya, Mas David ya. Sebagai kota jasa, bahwa perputaran manusia itu menjadi indikator. Semakin banyak pergerakan manusia di Jakarta, maka di sanalah terbuka transaksi ekonomi. Tapi ketika pergerakan manusia itu dipersempit, bahkan katakanlah dibatasi ruang geraknya, maka otomatis
berbagai transaksi ekonomi Jakarta akan stagnan. Nah, kita lihat kerugian di Jakarta itu sudah sangat-sangat besar sekali. Pertama, dari sisi sektor pariwisata. Sektor pariwisata dari bulan Februari yang namanya hotel, restoran, kafe, kemudian juga transportasi pendukung, apalagi pusat hiburan di Jakarta yang biasanya 24 jam, itu udah otomatis stagnan. Ya, bahkan mulai sektor pariwisata misalnya ya, yang namanya hotel, itu mulai daripada Februari aja mereka sudah mulai penurunan sampai 50%, 60%. Jadi sampai saat ini, Mas, ada yang sampai 10% dan sudah banyak hotel yang sudah tutup. Jadi artinya dari sisi perdagangan apalagi, dari transportasi apalagi. Jadi otomatis kita lihat memang hanya belanja pemerintah saja yang bisa diandalkan. Belanja pemerintah juga hanya untuk bantuan sosial. Jadi yang bisa bertahan ya pasti industri-industri makanan dan minuman untuk sementara ini. Tapi yang membelanja itu juga pemerintah. Jadi kalau ditanya kerugian dunia usaha, wah itu sangat-sangat besar, Mas. Mungkin nanti perlu dengan ekonomi dari Universitas Indonesia kita hitung bersama, duduk bersama berapa ratus triliun kerugian kita selama pandemi ini gitu. Baik, saya ke Pak Fitra terlebih dahulu, Pak Sarman. Pak Fitra, ya, bagaimana Anda melihat Lebaran 2020 tampaknya tidak memiliki efek domino ekonomi seperti kita bandingkan dengan Lebaran di tahun-tahun sebelumnya, karena pasca dari pandemi COVID-19 sebelum Lebaran kita juga sudah mengalami tekanan yang cukup hebat, Pak. Kemudian momentum Lebaran merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam siklus tahunan untuk ekonomi Indonesia, dan tampaknya kita juga akan kehilangan momentum ini di 2020, Pak Fitra. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara efek domino ini sudah terlebih dahulu dikalahkan oleh domino efek dari COVID-19, begitu ya. Jadi kalau kita bicara domino effect atau Keynesian supply shocks dalam hal ini, shocks dari sisi supply, ya, bagaimana kemudian COVID kemudian menghambat industri, menghambat perkembangan ekonomi, sehingga akhirnya juga mengakibatkan adanya pelambatan dari sisi demand, gitu ya. Nah, dari sisi demand sendiri kita bisa melihat bahwa di bulan April inflasinya sangat rendah sekali, 0,08%, gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu tren inflasi paling rendah ya dalam sejarah bulan Ramadan, gitu kan. Karena ya seharusnya inflasi itu kalau dibandingkan dengan April tahun lalu misalnya 0,44%, ya 0,08% ini tentunya kecil sekali ya. Apalagi kalau kita lihat ada 51 kota yang deflasi, cuma 39 yang inflasi. Dan bahkan prediksinya di bulan Mei itu akan ada deflasi yang cukup signifikan juga karena adanya kontraksi dari sisi demand. Nah, kalau kita melihat misalnya ya, sekarang kan ada pembatasan. Nah, pembatasan tersebut sejatinya kalau tadi sudah disampaikan ada 10 triliun, 20 triliun, sepertinya lebih banyak dari itu ya, karena ada dampak pengganda. Ini hitungan kami, kalau di Jawa Barat itu kehilangan output sekitar 91 triliun, Jawa Tengah itu 144 triliun, Jawa Timur itu 81 triliun ya, sebagai akibat dari pembatasan mudik. Dan pendapatan rumah tangga juga berkurang cukup signifikan. Untuk Jawa Barat itu 13 triliun, Jawa Tengah 27 triliun, dan Jawa Timur 12 triliun. Nah, potensi penganggurannya juga saya rasa juga cukup besar. Di sini berdasarkan simulasi kami dari pembatasan mudik tersebut ada 700.000 orang di Jawa Barat, 400.000 orang di Jawa Tengah, dan 300.000 orang di Jawa Timur. Dan dari sini, dari angka ini kita sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa memang adanya domino effect yang reversing, gitu ya. Jadi alih-alih dia membuat efek positif, tetapi justru domino effect dari COVID ini mengakibatkan ya tadi efek kontraksi yang cukup signifikan. Dan memang kalau misalnya kita melihat dampak kontraksi yang paling besar adalah di sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Nah, masalahnya sektor perdagangan, hotel, restoran, dan juga transportasi ini memiliki forward dan backward linkage yang paling tinggi, gitu ya. Keterkaitan antara sektornya juga paling tinggi, sehingga ini juga tadi yang disebutkan menimbulkan efek domino negatif ya terhadap sektor-sektor yang lain. Gitu. Baik, kemudian kondisinya dengan kehilangan momentum mudik Lebaran, kemudian juga perputaran uang, kemudian arus barang yang menurun signifikan, Pak Fitra, artinya ini momen Ramadan dan Lebaran tahun ini tidak akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2020.
Ya, saya rasa memang kondisinya seperti itu, Mas David. Karena kalau kita lihat dari typical household spending sekarang, itu mereka sangat menahan diri gitu ya. Yang pertama, karena memang kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan sumber income, atau secara rata-rata kalau dihitung secara nasional, income masyarakat itu kehilangan kurang lebih 20-30% gitu ya. Terus untuk kegiatan-kegiatan usaha gitu ya, UMKM dan lain-lain, ini juga mengalami kesulitan karena untuk mendapatkan akses kredit ke perbankan ini juga cukup sulit gitu. Jadi penilaian kredit mereka meskipun ada POJK dan lain-lain, tapi situasi di lapangan tidak semudah itu gitu ya. Mudah-mudahan dengan paket stimulus yang kemarin sudah keluarkan lagi sebagai tambahan dari jaring pengaman sosial sekitar 600 triliun, ini bisa banyak membantu demand di jangka pendek dan menengah. Iya, Pak Fitra, saya balik lagi ke Pak Sarman. Pak Sarman, singkat saja Pak, bagaimana harapan dari HIPI DKI Jakarta, terutama kepada pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang sama-sama kita harapkan ini lebih cepat terkendali, kemudian juga penambahan kasus juga semakin menurun dan kondisi bisa normal kembali, Pak? Kalau kita sih dari pengusaha sangat berharap supaya badai ini cepat berlalu. Karena boleh dikatakan stamina pengusaha saat ini sudah pada posisi sangat-sangat loyo. Nah, dalam hal ini kita sangat berharap pemerintah harus betul-betul mampu membuat suatu kebijakan regulasi yang tegas dan jelas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana agar kebijakan-kebijakan itu juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu juga harus saling memperkuat dan sinergi gitu ya. Karena kadang-kadang kita dari pengusaha, kadang-kadang pemerintah daerah sudah mengeluarkan kebijakan ini, tapi kadang-kadang dari pemerintah pusat juga malah memberikan kelonggaran seperti itu. Nah, ini bagi kita kan semakin pengusaha itu semakin ada tidak kepastian, ini sampai kapan ini COVID ini kalau seperti ini. Nah, ini sangat-sangat kita harapkan supaya betul-betul ke depan bahwa kebijakan itu harus satu arah, satu tujuan, satu visi, ya, supaya ke depan ini ada suatu waktu yang kita harapkan dari pengusaha bahwa ini sampai bulan ini misalnya. Baik. Jadi ada suatu jaminan. Kemudian yang terakhir juga masalah protokol kesehatan, ini juga harus jelas dan tegas. Baik. Pak Sarman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Pak Sarman. Sementara untuk Pak Fitra, nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan membahas seperti apa dampaknya terhadap skenario pertumbuhan ekonomi di 2020, terkait juga dengan tampak adanya efek domino di musim mudik lebaran di tahun ini. Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan fokus terkait pelarangan mudik lebaran dalam 2 minggu ke depan. Untuk itu, Jokowi meminta Kapolri dan Panglima TNI turun tangan untuk memastikan pelarangan mudik efektif di lapangan. Jokowi menegaskan bahwa mudik lebaran tetap dilarang, namun transportasi tetap diperbolehkan beroperasi. Selain itu, Presiden juga menegaskan pemerintah belum berencana melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di tengah pandemi virus corona. Jokowi menjelaskan saat ini dipersiapkan pemerintah adalah sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan saat waktu yang tepat. Minggu ini maupun minggu ke depannya lagi, 2 minggu ke depan, pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Dan perlu diingat juga bahwa yang kita larang itu mudiknya, bukan transportasinya. Karena transportasi, sekali lagi transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial, itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan. Masih di Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fitra Faisal, ekonom dari Universitas Indonesia. Pak Fitra masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, halo, Pak Fitra. Ya, halo. Ya. Ya, Pak Fitra, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, apakah sudah ada hitung-hitungan Pak sebelumnya terkait juga dengan beberapa
skenario yang berkembang ke depannya, termasuk dari larangan mudik lebaran ini terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, Pak Fitra? Ya, jadi untuk di jangka pendek tadi seperti yang saya sampaikan, pembatasan mudik, pembatasan mobilitas ekonomi ini tentunya akan cukup besar ya dampaknya untuk perekonomian ya di jangka pendek. Tetapi kalau kita lihat the big picture-nya sepanjang tahun 2020 ini, skenario pertumbuhan ekonomi itu adalah sangat tergantung pada pandemi ini selesai kapan, gitu ya. Jadi kalau kita ambil sebuah ungkapan gitu ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, apa yang pemerintah lakukan sekarang untuk melakukan pembatasan ini sudah cukup baik. Karena kalau berdasarkan skenario kami, ini di tahun 2020, kalau pandeminya ini selesai di bulan September atau lebih, kita sudah akan memasuki wilayah pertumbuhan ekonomi minus, negatif gitu ya. Dan berdasarkan skenario kami, skenario berat itu minus 0,8%. Nah, tetapi kalau misalnya pandeminya ini bisa kemudian dimitigasi dengan baik dan kemudian kita bisa istilahnya memflatten the curve mulai bulan Juni atau Juli, ini kita masih punya ruang untuk tumbuh positif ya, antara 1-2% gitu. Nah, jadi tidak masalah kita terbatas, tidak masalah kemudian kita mengalami tadi beberapa potensi ekonomi yang hilang ya di jangka pendek, asalkan kita masih bisa mempreserve kesinambungan ekonomi di jangka menengah dan panjang gitu. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga agar human capital dalam hal ini sebagai salah satu faktor produksi utama buat perekonomian itu tetap terjaga, tidak terinfeksi, tetap produktif gitu ya. Dan ya kalau misalnya ini terdampak oleh virus, kemungkinan perekonomian kita untuk bangkit itu menjadi sangat rendah gitu ya. Jadi kita mungkin akan mengalami periode sluggish growth. Yeah. Tetapi kalau misalnya kita bisa mempertahankan tingkat infeksi di level yang minimal, maka kita akan bisa mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi justru di tahun 2021 kita bisa melesat hingga 7-8% bahkan. Baik, proyeksi tadi Pak Fitra bisa minus dengan catatan yang Anda katakan tadi, kemudian apabila terkendali bisa tumbuh di 1-2%. Apakah ini sudah memasukkan indikator kontribusi dari musim mudik lebaran di tahun ini, Pak? Ya, sudah. Jadi karena musim mudik lebaran ini tentunya kita akan kehilangan momentum itu gitu ya. Jadi tentunya kita tidak akan bisa tumbuh sebagaimana skenario baseline 5% gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat pakai baseline scenario, pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia 5%-an. Ya jelas proyeksi paling positif pun itu cuma 40% dari kapasitas optimal gitu. Jadi paling maksimal pun cuma 2%. Itu juga sudah sangat positif sekali gitu ya. Dan kecenderungan kita di tahun 2020 ini ya tadi antara 1%-an ya, 1%. Bahkan bisa masuk ke tren pertumbuhan yang negatif tadi kalau misalnya kita tidak berhati-hati dan tidak bisa kemudian memitigasi krisis atau pandemi dengan baik. Pak Fitra, secara kondisi normal tanpa adanya pandemi COVID-19 dari siklus tahunan, seberapa besar kontribusi dari momentum Ramadan, mudik lebaran terhadap perekonomian Indonesia? Apakah secara persentase cukup besar, Pak Fitra? Iya, Mas devisitnya cukup besar ya, karena ini kan arus lalu lintas utama perekonomian itu justru transitionalnya ini memang di saat-saat lebaran gitu ya, karena di sini adalah saat pola konsumsi masyarakat berada pada peak-nya gitu ya. Jadi tadi secara rata-rata ya itu transaksi yang berputar sepanjang bulan Ramadan dan juga lebaran itu sekitar 150 triliun lebih gitu ya, apalagi jika kita bandingkan dengan efek multiplier-nya. Nah ini merupakan salah satu kalau kita bicara mengenai kontribusi ya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai antara 5-10%. Artinya ini cukup tinggi gitu ya, tren 1 bulan, tetapi itu bernilai 10% dari total keseluruhan ekonomi kita, dan itu seharusnya cukup penting sekali untuk perekonomian kita. Dan bahkan untuk beberapa
periode itu bisa menembus angka 20 hingga 30% ya, secara average 10%-an, tapi itu bisa jauh lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi sehingga momen lebarannya adalah suatu hal yang baik secara psikologis maupun secara financial value kita akan lewatkan gitu ya, karena social distancing dan work from home. Tapi bagaimana lagi, ini adalah suatu pilihan harus kita ambil. Bagaimana kita bisa melakukan containment measures yang baik di jangka pendek untuk mencapai tren pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi di jangka panjang. Baik, Pak Fitra, menarik, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Nanti di segmen selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana proyeksi Anda untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua di 2020 ini. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam meningkatkan konsumsi masyarakat yang merupakan kontributor ekonomi, apakah sudah maksimal sampai sejauh ini? Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Pak Fitra. Ya, Mas Devi. Ya, sebelum kita lanjutkan Pak Fitra, kita akan coba review terlebih dahulu. Ada beberapa informasi grafis yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk kegiatan mudik lebaran di 2019 yang lalu. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana jumlah pemudik di 2019 ini mencapai 33,44 juta orang, di mana pengguna angkutan umum mencapai 22,83 juta orang, naik 4,14% dibandingkan dengan 2018. Pengguna kendaraan pribadi mencapai 22,83 juta orang, naik 13,09% dari 2018. Mobil pribadi ini mencapai 3,76 juta orang, sepeda motor 6,85 juta orang. Ini data kami ambil dari Kementerian Perhubungan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pertumbuhan domestik bruto atau PDB Indonesia mulai dari kuartal pertama 2019 sampai dengan kuartal pertama 2020 terjadi perbedaan yang cukup mencolok ini, di mana di kuartal pertama di 2020 ini mengalami pelemahan yang cukup dalam di 2,97%. Pak Fitra? Ya, di kuartal kedua bagaimana proyeksi Anda ini dengan dicatatkan di 2,97% di kuartal pertama di 2020? Iya, saya melihat kuartal 2 akan jauh lebih berat ya ketimbang kuartal pertama. Karena kuartal pertama sendiri kan kalau kita lihat setidaknya di bulan Januari dan Maret, Februari ya setidaknya itu masih perekonomian masih berjalan secara normal ya. Bahkan kalau kita hitung dari Januari sampai Maret, trade balance kita masih surplus ya. Berlanjut sampai bulan April memang, tetapi antara Januari sampai Maret kinerja ekspor kita itu meningkat cukup signifikan gitu ya. Jadi surplusnya itu memang dikarenakan karena kinerja ekspornya meningkat. Nah, selain itu ya kita juga melihat bahwa konsumsi ini masih agak robust ya, meskipun turun secara cukup signifikan, tetapi masih bisa menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2020. Nah, di kuartal kedua agak berbeda ya, karena ini sudah mulai pemberlakuan PSBB dan kemudian jumlah infeksi juga sudah mulai banyak, orang-orang sudah mulai work from home dan social distancing. Ini beberapa indikasi itu sudah ditunjukkan dengan tren inflasi yang rendah tadi sudah saya sampaikan 0,08% dan bahkan akan cenderung deflasi di bulan Mei dan Juni. Nah, tren seperti ini ya, kalau kita bicara antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, biasanya ini saling berkaitan. Ketika inflasi rendah, yang mana ini kebanyakan kan tren inflasi kita adalah demand pull inflation, jadi yang didorong oleh permintaan gitu ya, dan permintaan yang turun ini mengakibatkan tren inflasi yang rendah, dan dengan demikian saya rasa paling maksimal untuk kuartal 2 2020 ini kita cuma tumbuh 0,5%. Kemudian di sisi lain, pemerintah tampaknya tidak diam saja, namun berbagai upaya sudah dilakukan melalui berbagai kebijakan, pemberian stimulus begitu, kemudian juga bantuan-bantuan dalam berbagai bentuk, Pak Fitra. Apakah ini akan bisa meminimalkan dampak dari pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menjaga konsumsi masyarakat? Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini saya sangat mengapresiasi sekali ya, karena yang terakhir bahkan ada perluasan jaring pengaman sosial sampai 640 triliun ya.
Nah ini suatu dorongan yang cukup signifikan buat perekonomian gitu. Jadi kalau kita melihat di stage pertama atau tahap paling buruk dari pandemi krisis COVID-19 ini adalah memang di semester pertama tahun 2020. Dan ketika kita bicara periode terburuk COVID-19 untuk Indonesia ini, yang paling bisa dilakukan adalah stimulus untuk bisa mendorong demand. Karena kalau kita bisa bicara mengenai stimulus industri, ini agak sulit gitu ya, karena stimulus di industri ya kan industri sekarang sedang muted, sedang diam ya, tidak bergerak gitu ya, sehingga tidak berdampak cukup signifikan juga. Paling kalaupun ada subsidi di untuk membayar listrik industri dan subsidi untuk kemudian membayar karyawan. Gitu ya. Tetapi secara umum yang bisa dilakukan di jangka pendek atau di semester pertama 2020 ini adalah bagaimana supaya demand-nya nggak jatuh-jatuh banget. Dan saya rasa ini yang 600 triliun on top dari yang 400 triliun yang sudah kemudian direncanakan ini sangat bagus sekali. Karena apalagi kalau kita melihat ya, ada 120 juta orang aspiring middle class, orang-orang yang baru lulus dari kemiskinan, ingin berangkat ke kelas menengah tapi sudah terdampak COVID-19. Nah, saya kira ini kebutuhan minimal untuk mereka untuk survive itu sekitar 168 triliun, dan itu sudah dijawab oleh pemerintah ya dengan perluasan jaring pengaman sosial. Ini sangat baik saya rasa. Nah, kalau stimulus ini berjalan dengan baik ya, tadi asumsi atau skenario 0,5% maksimal itu without stimulus. Tapi kalau stimulus ini bisa berjalan dengan baik, bisa menjadi bantalan untuk perekonomian, ya saya rasa kita masih bisa tumbuh sampai 1% lah ya. Ya, tapi kalau misalnya eksekusinya kurang, gitu ya itu mungkin maksimal 0,5% atau bahkan bisa negatif di kuartal kedua tahun 2020 ini. Baik, tapi dalam penyaluran ini masih tampaknya masih ada kendala ini, Pak Fitra, terutama dari sisi pendataan, kemudian tepat sasaran tidak stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan, Pak Fitra, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan lanjutkan nanti. Dan pemirsa, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, Pak Fitra. Ya, kita lanjutkan kembali, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, stimulus, kemudian juga beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah, tampaknya masih belum berjalan dengan baik, Pak Fitra, masih banyak yang belum tepat sasaran. Apakah ini juga akan mempengaruhi dari tujuan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi atau menjaga paling tidak konsumsi dari masyarakat? Ya, jadi ini pemerintah dari sisi pembuatan kebijakan saya rasa sudah cukup baik. Tetapi dari sisi pengawalan ini memang kurang gitu ya. Dan sebelum paket stimulus ini dikeluarkan, sebelumnya kita juga sudah mengenal ada POJK, relaksasi kredit dan restrukturisasi utang gitu. Tetapi di lapangan ini masih tetap saja sulit gitu ya. Karena yang dihadapi perbankan sekarang adalah bukan kering likuiditas, tetapi karena menghadapi resiko yang meningkat gitu. Dan sebanyak apapun kemudian BI mengguyurkan likuiditas itu, dan juga kemudian serileks apapun OJK kemudian membuat peraturan, ini tidak akan bisa kemudian tersalurkan secara optimal ke sektor real. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan stimulus package yang 405 triliun, terus ditambah lagi perluasan jaring pengaman sosial yang kemarin baru diumumkan. Ini memang sekali lagi masalahnya dari sisi data ya, bagaimana kemudian ini bisa sampai kepada betul-betul orang yang membutuhkan. Tetapi saya rasa begini, itu adalah idealnya ini sampai kepada orang yang membutuhkan. Tetapi second best-nya kalau misalnya memang data kita memang yang agak sulit gitu ya untuk kemudian dijaga reliability-nya, yang penting dieksekusi dengan cepat gitu ya. Karena yang dibutuhkan perekonomian ini adalah sebanyak-banyaknya stimulus kemudian diguyurkan dalam perekonomian. Memang ada kemungkinan miss ya, tetapi ini jauh lebih baik ketimbang tidak kemudian diguyurkan sama sekali gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian permasalahan data kemudian ketakutan akan tidak ini sampai kepada tempat orang-orang yang tepat sasaran gitu, orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ini menjadi salah satu penghambat dari pemerintah untuk menyalurkan kreditnya atau menyalurkan paket stimulusnya.
gitu. Karena yang dibutuhkan perekonomian sekarang adalah kecepatan eksekusi. Baik. Terkait dengan kondisi ini, Pak Fitrah, dengan asumsi makroekonomi di 2020, revisi apa menurut pandangan Anda yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi untuk melakukan proyeksi pada saat pandemi seperti ini sangat sulit, gitu ya. Ini tidak hanya disuarakan oleh para ekonom-ekonom kita saja, tetapi ini juga sudah merupakan sebuah kesimpulan dari global forecast, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa pandangan dari ekonom dari Harvard yang kemudian melihat bahwa ya dalam situasi pandemi ini kemungkinan miss perhitungan itu sangat besar sekali, karena ini pandemi itu suatu hal yang tidak bisa diperhitungkan gitu dalam perhitungan konvensional ekonomi, gitu. Contohnya kemarin, ya, pemerintah di kuartal pertama memproyeksikan lebih dari 4%, padahal yang realitasnya 2,97%. Ini kan miss-nya jauh sekali ya, jarang sekali miss yang sebesar itu. Artinya ini kita memang tidak bisa mengontrol. Tetapi yang jelas, pemerintah sudah membuat beberapa skenario, ada skenario berat sampai sangat berat. Ini saya rasa sudah cukup baik untuk memberikan range, kira-kira magnitude krisis ini sampai sebesar apa. Dan untuk itu asumsi makronya ya harus berdasarkan perhitungan skenario itu. Jadi harus ada asumsi yang memang disesuaikan dengan keadaan sekarang. Gitu. Dan saya rasa ini pemerintah sudah melakukannya. Termasuk yang terbaru, Pak Faisal, singkat saja, defisit dari APBN sudah mencapai 6,27%. Ya, itu kan merupakan sebuah konsekuensi logis dari adanya fiscal stimulus yang agresif dan juga adanya potensi penurunan pajak yang turun, gitu ya. Dan 6% ini sebenarnya ya sudah suatu hal yang tidak melanggar undang-undang karena sudah diatur dalam Perpu 1 2020. Dan ini tentunya juga harus disesuaikan, gitu. Dan saya rasa Perpu ini sudah cukup ya untuk kemudian menjadi basis penyesuaian tersebut. Baik, Pak Fitrah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Idea Channel. Semoga kita bahas bisa menjadi referensi terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Fitrah, sehat selalu. Baik, ada Pak Fitrah Faisal, ekonom Universitas Indonesia, dan perbincangan tadi berakhir kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.